9. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan hari ini Rabu 2 Juni 2021. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana untuk menggelar kegiatan belajar mengajar atau kita sebut dengan KBM tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru ini. Nah, tentunya menjadi pertanyaan mendasar di benak kita sebagai orang tua bahkan masyarakat umum di luar sana, apa yang menjadi alasan atau dasar pemikiran dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil kebijakan tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru ini. Dan untuk itu saudara, dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan kali ini kami coba mengangkat topik siapkah NTT gelar belajar tatap muka. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber saya. Saya langsung perkenalkan saja, saya ucapkan selamat petang, selamat datang untuk Kabid Dikmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Matias B, SST Par MM. Tentunya selamat petang. Ya. Selamat sore seluruh pemirsa. Terima kasih. Oke. Narasumber saya yang kedua, Bapak Gustri Ricardo Esvil, beliau adalah praktisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Pak Gusti, selamat petang, selamat datang, kita berjumpa lagi. Siap. Oke, salam sehat untuk bapak-bapak berdua. Salam sehat. Dan saudara, kita akan membahas topik ini kurang lebih 60 menit ke depan, kaitan dengan siapkah NTT gelar belajar tatap muka pada tahun ajaran baru ini. Mungkin di awal ini saya langsung saja ke Pak Matias. Ini pertanyaan yang sedikit menggeliti kita. Siapkah NTT untuk gelar belajar tatap muka dari sisi pemerintah provinsi? Artinya bahwa dinas teknis, dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, siapkah Bapak? Ya, terima kasih Pak John dan seluruh pemirsa. Pertanyaan ini sangat-sangat mendasar dan menjadi sebuah prinsip. Secara prinsip dinas siap. Secara prinsip menjawab ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan mendorong berjalannya pembelajaran tatap muka di persekolahan. Ya, dan tentu kesiapan ini sudah kita kaji dari berbagai aspek, terutama mengkaji luasan persekolahan kita dari titik-titik kabupaten kota di berbagai pulau yang ada. Nah, ya. Tadi Bapak katakan bahwa kita siap Ya. untuk menggelar kegiatan tatap muka. Apa yang menjadi dasar pemikiran untuk kita siap itu? Ya, yang pertama secara sosiologis kita bisa melihat bahwa pendidikan ini sangat mendasar, sangat penting. Bahwa di satu sisi kita ada dalam sebuah pandemi, ya musibah dunia, taruhlah seperti itu, yang tentu tidak memberhentikan atau menyetop cara berpikir kita, kreativitas kita untuk mendorong bagaimana proses pendidikan yang menjadi bagian terpenting dari sebuah pertumbuhan kemanusiaan kita, dia berhenti di situ. Ya, sehingga dari sisi itu kita mengkaji dari berbagai aspek terkait dengan bagaimana proses KBM ini, tatap muka ini bisa diberlakukan. Di satu sisi memang kita melihat bahwa penyebaran COVID sesuai dengan penyebaran di perwilayahan kita, di wilayah kepulauan kita, ini bervariasi. Bervariasi yang saya maksudkan itu adalah begini, bahwa pada titik tertentu, di titik persekolahan di kota, provinsi, ataupun di kota kabupaten atau kota kecamatan, tentu akan berbeda dengan titik-titik di wilayah kecamatan, di kelurahan ataupun desa. Ini yang harus perlu kita cermati, sehingga kebijakan yang secara umum, misalnya pembatasan-pembatasan terkait dengan tatap muka ini, mungkin secara cermat kita melihat, mungkin ada wilayah titik persekolahan kita yang mungkin kita dorong tatap mukanya. Tatap muka terbatas,
bahwa memang ada titik tertentu yang mungkin sesuai dengan keadaan perkembangan COVID di wilayahnya, kita mungkin batasi. Tetapi jangan sampai kesimpulan umum stop pembelajaran tatap muka ini kemudian berlaku untuk seluruh wilayah. Itu yang kita ingin masyarakat kita. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran untuk kita lakukan kembali tatap muka. Betul sekali. Secara terbatas ini. Iya, terbatas. Tentunya sebenarnya sebelum saya ke Pak Gusti, artinya bahwa ini sudah melalui kajian. Iya. Kajian yang sudah dilakukan oleh dinas. Jika kita bandingkan, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat, bagaimana dengan proses daring, kurang lebih hampir 2 tahun ini berjalan, apakah efektif, ataukah memang tatap muka jauh lebih efektif? Ya, kalau dari sisi efektivitas pelaksanaan daring, memang ada titik tertentu kita harus menyatakan syukur kepada Tuhan bahwa lewat pandemi COVID ini ada sebuah loncatan di mana seluruh komponen pendidikan kita, baik itu siswa maupun guru, tetapi juga orang tua, didorong untuk beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan internet, beradaptasi dengan sistem proses atau pembelajaran yang berlangsung pada saat itu, dengan menuntut bagaimana semua fokus pada media pembelajaran secara online. Itu hal yang positif menurut saya, karena sebuah lonjakan yang tidak pernah kita duga. Mungkin kalau kita ikuti ritmenya, akan ada sebuah proses yang secara perlahan kita akan sampai pada titik itu. Tetapi dengan pandemi COVID ini, mau tidak mau, siswa, guru, orang tua didorong untuk mau tidak mau. Internet adalah satu pilihan. Bagaimana KPM secara online bisa diberlakukan. Nah, jika kita bandingkan, dari satu sisi memang penyebaran di persekolahan di kita di wilayah NTT ini terus terang pada wilayah-wilayah titik tertentu kita masih dapati bahwa anak-anak masih kesulitan mendapatkan akses internet, akses listrik, akses apalagi pulsa. Ini yang kemudian kita lakukan sebuah kajian, apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran online ketika diberlakukan atau dituntut semua harus belajar dari rumah. Sehingga di titik ini peran orang tua, peran guru dalam hal ini persekolahan harus ekstra dalam arti menentukan titik-titik tertentu untuk bagaimana proses KPM ini bisa terkoneksi. Ada guru yang harus mencari titik untuk melakukan pembelajaran di titik rumah tertentu, ada yang menjemput di rumah, ada anak-anak yang memang tidak ada pulsa, mereka harus berkumpul di titik tertentu untuk ini, dan itu variasi yang terjadi. Yang tentu ini semua bermuara pada bagaimana nanti sebuah proses dalam kaitan dengan menanamkan atau memberikan investasi nilai pendidikan itu sendiri, ilmu itu sendiri terhadap generasi ini, itu menjadi sebuah cermatan kita bersama, keprihatinan kita bersama. Kira-kira jadi ini terjadi lonjakan luar biasa. Betul, Jadi karena pandemi COVID-19 kita semua harus paling kurang kita jangan gaptek. Betul. Internet segala macam itu lonjakan luar biasa, tapi di sisi lain bisa dikatakan belum terlalu efektif karena jaringan, listrik dan lain sebagainya. Nah, Pak Gusti, tadi kita sudah mendengar secara gamblang apa yang disampaikan oleh Pak Ben selaku perwakilan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya bahwa dapat saya katakan mau tidak masuk atau tidak suka pada tahun ajaran baru ini kita harus melakukan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ini sudah disampaikan alasan paling mendasarnya. Nah, dari kacamata Pak Gusti selaku praktisi pendidikan atau paling kurang kita sebut sebagai pemerhati pendidikan di Nusa Tenggara Timur, ini melihat ini seperti apa? Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh persiapan-persiapan yang sudah dan akan dilakukan oleh Pak B dan teman-teman di Dinas PK. Baik, terima kasih. Sebenarnya tema yang kita angkat hari ini mungkin ada benang merah dengan satu tema yang menarik di Hari Kebangkitan Nasional kemarin. Bangkit, kita bangsa yang tangguh, gitu. Nah, di situasi ini yang menjadi pertanyaan lanjutnya adalah mengapa harus tatap muka? Nah, saya pikir ini pertanyaan mendasar karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ben tadi, bagaimana
dengan adanya COVID-19 ada satu lonjakan, loncatan yang menarik gitu. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengarah ke sana. Tetapi kita tidak bisa bicara itu dalam satu situasi yang terlepas begitu. Kita harus kembali pada konteks. Nah, konteks NTT saat ini, kalau bicara tentang daring dan tatap muka, saya pikir untuk saat ini kita belum terlalu siap. Ya, secara apa ya, akses kemudian mental itu belum siap. Saya lebih fokus ke mental, Bang. Semisal gini, daring, anak itu oke, wajahnya hadir gitu. Tetapi dia sebenarnya tidak ada di situ. Gitu. Oke, wajahnya ada di situ, dia ada di situ mungkin, tetapi dia tidak konsen ke situ. Gitu. Karena situasi kita belum siap untuk itu. Gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita harus tabrak dengan situasi saat ini? Itu tentunya tidak. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait bagaimana kita menyiasati situasi. Sebagai seorang yang ya hari-hari keluar masuk sekolah dan kita mengamati benar bagaimana anak itu dilarang masuk sekolah tapi tidak dilarang masuk pasar gitu. Tidak dilarang masuk kebun. Nah, untuk BDR, untuk konteks NTT, semisal saya sebut saja di Melolo di Sumba Timur atau di LR di Manggarai Timur, BDR itu artinya libur untuk mereka. Gitu. Sehingga menurut saya kalau misalnya dia tidak dilarang ke pasar, tidak dilarang ke kebun, mengapa tidak dilarang mengapa harus larang ke sekolah? Nah, saya yakin benar bahwa situasi ini kita tidak bisa membuat langsung ciut gitu. Oh, nanti karena kita tidak bisa prediksi kapan COVID ini berakhir. Sementara roda harus terus berputar gitu. Nah, bicara tentang bangsa yang tangguh, kekuatan utamanya di SDM. Saya membayangkan kalau situasi ini berlanjut terus, maka output yang akan kita dapat beberapa tahun ke depan akan begitu-begitu saja. Gitu. Karena bukan hanya soal bicara tentang SMA, SMK sekarang, bukan hanya soal SD, SMP, tapi juga soal misalnya di bangku kuliah. Gitu. Kita hanya membayangkan, atau misalnya yang lebih konkret lagi SMK, yang seharusnya dia ada di tempat dan memperhatikan alat itu dan seterusnya, tidak mungkin. Ya oke, lewat online oke. Tetapi sangat tidak efektif karena bukan hanya jaringan tadi menurut saya, tapi juga soal karakter anak itu, gitu, mental itu. Jadi untuk konteks NTT menurut saya bangkit kita bangsa yang tangguh artinya apa? Situasi ini semua komponen bergerak, orang tua bergerak, dinas bergerak, para praktisi pendidikan bergerak, semua bergerak dengan goal yang sama. Bagaimana mutu pendidikan itu tetap terjaga di situasi ini, gitu, tetap terjamin di situasi ini. Sehingga menurut saya kita akan buat pemetaan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, pemetaan semisal situasi Kota Kupang atau Sumba Timur atau Sika yang relatif angka COVID-nya tinggi, kita buat pemetaan macam konteks di sana apa, karena kita tidak bisa ikut yang sama misalnya di Amfoang yang zona hijau dari awal sampai akhir gitu, sampai sekarang gitu, kita tidak bisa samakan. Bagaimana misalnya COVID di SMA 3 harus samakan dengan situasi di Belu sana yang ini, itu sebenarnya harus kita siasati. Tapi kembali tadi, di tengah situasi ini semua harus bergerak. Semisal Satgas COVID tidak harus tunggu gitu. Kalau misalnya sudah apa begini, bangun satu sinergisitas secara rutin untuk kontrol, untuk ingatkan, untuk sama-sama istilahnya ya ingatkan bahwa COVID belum berlalu, tetapi kita siasati situasi ini. Gitu. Saya pikir begitu dari saya. Ya. Baik. Nah, Pak Matias, artinya bahwa dari sisi kacamatanya Pak Gusti selaku pemerhati pendidikan, artinya bahwa mau tidak mau kita semua komponen, semua elemen harus bergerak, paling kurang untuk proses tatap muka ke depan. Nah, saya juga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Gusti, buat pemetaan. Sudahkah dinas membuat pemetaan kaitan dengan misalnya kaitan dengan zona? Ya, baik. Terima kasih Pak Gusti. Luar biasa beliau ini. Ya mungkin bukan hanya
ini praktisi yang ada di bergaul akrab dengan ini dan pasti tahu keadaan situasi di kabupaten wilayah kabupaten kota kita. Ya, terkait dengan ini pun memang kita lakukan terus evaluasi terhadap persekolahan di kabupaten kota kita. Ya, dan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Gusti tadi, kita lakukan pemetaan apa itu wilayah yang disebut dengan yang dalam tanda kutip kredit, padat, rame, ya, dan itu ada di titik-titik seperti ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi ataupun kecamatan. Nah, titik-titik ini tentu kita harus pilih, dia pemetaannya harus berbeda dengan wilayah-wilayah yang mungkin desa ataupun kampung-kampung yang jauh dari wilayah, apalagi mungkin dari sisi pendataan penularan atau kontaminasi COVID itu memang tidak pernah terjadi. Jalur ini hijau terus. Nah, terhadap ini kita lakukan evaluasi terus-menerus dan pendataan terhadap berapa persekolahan di wilayah itu oleh dinas kita lakukan terus dan lakukan evaluasi. Ya, sehingga tiap saat kita terkoordinasi dengan para kepala sekolah bagaimana pelaksanaan KBM yang seharusnya dilakukan di situ. Memang di tingkat persekolahan, kepala sekolah seperti yang tadi Bung Gusti sampaikan bahwa memang ada ketakutan-ketakutan yang saya pikir itu wajar. Ya, karena pada kepala sekolah mereka mengkonsumsi informasi yang terlalu luas, yang informasi kota itu dia bawa ke kampung, termasuk pun orang tua. Sehingga ketakutan-ketakutan ini itu bisa menyebabkan sebuah keputusan yang diambil itu tidak mewakili keadaan real dari keadaan kampung itu. Ya, sehingga kita dari dinas dalam hal ini dari bidang Dikmen kita mendorong terus memberikan pencerahan kepada persekolahan kita untuk terus bersemangat mengelola pembelajaran itu. Ketika memang harus tatap muka dilakukan dengan sangat ketat, terbatas, prokesnya jalan, tetapi bagaimana tingkat keterjangkauan terhadap anak ini aksesnya bisa jalan. Sehingga walaupun di sekolah itu mungkin yang hadir hanya 10 orang, tapi 10 orang rotasi dalam 1 minggu dia menjadi 60. Tapi memungkinkan mereka bisa ketemu dan lain-lain. KBM juga bisa terdelivery, terkirim pesannya. Guru bisa menitipkan tugas, anak bisa datang dan ketemu gurunya, ketemu temannya. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga agar semuanya terkendali dengan prokes yang ketat. Paling kurang dinas sudah membuat pemetaan kegiatan itu. Nah, Pak Gusti, apa sebaiknya misalnya kalau kita bicara tahun ajaran baru, artinya bahwa 1 bulan lagi kita akan menyongsong tahun ajaran baru di bulan Juli. Nah, sebaiknya apakah sekolah-sekolah yang akan melakukan tatap muka ini diuji coba dulu, ataukah secara sporadis? Mereka harus apapun terjadi di tahun ajaran baru, kalian harus tatap muka tanpa ada uji coba. Baik, bicara tentang uji coba ini kayak susah sekali untuk indikatornya. Uji coba dari segi apanya? Menurut saya kembali ke sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah yang membangun koordinasi. Mengapa saya katakan tadi sinergisitas kolaborasi itu? Membangun komunikasi yang baik dengan orang tua tentang situasi ini. Gitu. Kemudian yang kedua, selain membangun komunikasi yang baik, hal-hal yang harus disiapkan, gitu. Hal-hal yang harus disiapkan sekolah untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Misalnya kembali tadi soal masker, cuci tangan, tes suhu dan sebagainya. Kemudian yang berikut, saya pikir ini sebuah anjuran juga kepada pihak pemerintah, karena ada sekian banyak sekolah, khususnya guru saat ini yang belum divaksin. Mungkin hal itu juga yang menjadi pertimbangan. Di sekolah itu minimal ya, salah satu standar yang kita ini adalah pastikan gurunya sudah divaksin, gitu. Kemudian yang berikut, memang ya kita tidak bisa menjadi apa ya jaminan, tetapi paling tidak dasar untuk kita bisa bergerak, begitu. Jadi yang pertama menurut saya
komunikasi yang baik itu penting antara pihak sekolah, orang tua dengan masyarakat sekitar. Saya lebih senang kita saat ini harus membangun narasi yang hidup, narasi yang optimis, seperti tema Hari Kebangkitan Nasional, bangkit kita bangsa yang tangguh. Gitu. Kita membayangkan seperti itu tadi. Situasi ini berlanjut terus dan anak-anak ini di rumah. Nah, kalau sudah sampai di rumah, ada satu image, ada satu anggapan yang akan terbangun dengan sendirinya bahwa ternyata pendidikan ini begini. Untuk dapat ijazah itu ya begini, untuk dapat nilai itu begini. Saya ambil contoh Bapak Kabid. Saya bergiat di SMA Tiara Nusa di Borong. Anak-anak itu sampaikan sendiri ketika hari terakhir seminar. Jadi mereka yang menjadi pematerinya dan mereka sampaikan, Bapak Ibu jangan bangga. Nilai yang kami terima, nilai yang Bapak Ibu beri itu jangan untuk kami. Itu untuk Google gitu. Nah, jadi nilai itu pasnya untuk Google, bukan untuk kami. Karena semua yang Bapak Ibu baca itu kami download langsung ke Google gitu. Artinya dalam hal ini mereka terlepas. Jadi transfer ilmunya itu terlepas begitu saja dan membiarkan siswa istilahnya dia berada di satu hutan rimba dan mencari kompas sendiri kemana dia harus bergerak gitu. Nah, kembali tadi memang situasi itu. Ketidaksiapan anak-anak kita, guru-guru kita menghadapi situasi itu. Gitu. Nah, yang kami turun misalnya selama ini adalah bagaimana metode baru yang harus ditemukan dengan situasi ini. Guru harus temukan metode yang baru. Gitu. Tapi kembali ke tema kita tentang tatap muka, menurut saya untuk konteks NTT harus NTT untuk konteks NTT. Jadi Saya perlu lagi kita uji coba. Kembali tadi soal itu Bapak, kembali tadi soal kebijakan di sekolah, gitu. Sekolah yang mengambil keputusan. Tapi menurut saya, berapapun yang hadir, saya sependapat dengan Bapak Matias, berapapun yang hadir, kita akan atur untuk tetap tatap muka. Iya, tetap tatap muka, tetapi disiasati, gitu. Kemudian yang berikut, buat satu data yang bagus, misalnya seperti itu, tanda tangan orang tua, tanda tangan. Yang tidak mau tanda tangan biarkan saja, ikut yang alur yang sebelumnya. Oke, kamu tidak tanda tangan, tapi pastikan anakmu punya Android ya, pastikan kamu dampingi gitu. Sementara yang tanda tangan gitu, supaya kita jangan sampai mengeneralisasi. Dalam satu sidang komite, satu orang saja yang protes tidak mau, semua ikut. Nah, tidak bisa, itu juga tidak adil menurut saya. Gitu. Sekali lagi untuk konteks NTT, tatap muka masih jauh lebih efektif. Tetapi di situasi tatap muka itulah kita akan menyampaikan bagaimana penggunaan Android yang baik. Artinya soal mental gitu. Bagaimana menjelaskan ke anak, ingat walaupun kamu berhadapan dengan Android, tapi kamu berhadapan dengan saya loh. Gitu. Itu berarti konsentrasi kamu penuh di situ. Gitu. Dan seterusnya. Nah, gitu. Pak Matias, kaitan dengan kita tidak perlu lagi uji coba, tapi paling kurang di bulan Juli tahun ajaran baru kita sudah melakukan tatap muka secara terbatas. Jadi sekali lagi secara terbatas. Nah, kaitan dengan secara terbatas artinya bahwa kita lihat ada penumpukan siswa di beberapa sekolah. Misalnya disebut sekolah favorit, yang pastinya rombongan belajarnya akan jauh lebih besar dengan kapasitas ruangan yang tidak terlampau besar. Nah, misalnya dalam satu rombongan belajar di satu kelas ada 40 orang misalnya. Kalau kita hitung secara matematis 50% artinya bahwa 20 tempat duduk yang harus disiapkan untuk rombongan belajar pertama. Nanti rombongan belajar berikutnya akan menyesuaikan lagi. Nah, kaitan dengan ini misalnya keterbatasan ruangannya sempit sementara rombongan belajar yang besar. Ini apa yang akan dilakukan oleh dinas? Ya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama, pertanyaan yang sangat menarik itu apa perlu diuji coba atau tidak. Sebetulnya dari sisi dinas kita sudah menjawab itu dengan menghadirkan tim dari Lab Biokesmas ya di bawah pimpinan Dr. Ina Bui. Ini kita coba kawal persekolahan di titik-titik yang krusial yang dalam tanda kutip memang perkembangan COVID-nya cukup tinggi, misalnya di Kota Kupang, dan kita memang baru mulai di Kota Kupang. Kepada persekolahan tertentu kita tetapkan dan ini dikawal, yang dikawal oleh Biokesmas ya, Lab Biokesmas, yang dia mengambil sampel dari kehadiran para guru dan siswa tertentu yang dikawal dan diukur tingkat sejauh mana
kontaminasi COVID yang pada akhirnya ini sebetulnya sifatnya pencegahan. Jadi ini sebetulnya uji coba untuk kita mau melihat secara menyeluruh sejauh mana dalam komunitas yang lebih luas tingkat penyebaran COVID ini bisa terjadi pada kelompok siswa ataupun guru. Ya, sehingga evaluasi ini belum berakhir, tapi setidaknya itu sudah dilakukan. Terkait dengan uji coba atau tidak uji coba, saya sepakat dengan Bung Gusti tadi terkait dengan ya memang harus didorong. Akses ini harus kita dorong karena apa? Yang pertama, sebetulnya pemerintah sudah memberikan ruang untuk kita menetapkan pola mana yang mau kita inginkan. Apakah shift-shiftan atau apakah mungkin prosentase kehadiran atau mungkin silang kelas, itu kan alternatifnya sudah disiapkan. Betul. Dan lewat kesepakatan orang tua, silakan orang tua mana yang siap. Bagi yang sudah siap, oke, dilayani, KBM-nya ditata dengan prokes yang ketat, dihadirkan di sekolah dengan mekanisme yang diatur oleh sekolah. Misalnya Senin Selasa yang hadir kelas 10, Rabu Kamis yang hadir kelas 11, Jumat Sabtu kelas 12, tapi prosentasi itu pun di rolling. Ya, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Bung Jom tadi soal penyebaran dan apa daya tampung kelasnya, yang pertama memang kelas ini dalam ukuran standar di SMA SMK kita itu 8 kali 12, 8 kali 9, ya memungkinkan untuk bisa menampung sampai 18 orang. Tetapi dalam uji coba kemarin kita coba pepet dia hanya sampai pada 10 orang. Ya, 10 orang. Tetapi rotasinya dapat. Ya, jadi anak yang pada saat ini dia tidak hadir, dia berkesempatan untuk hadir pada kesempatan berikut. Tapi apa yang didapat di sana? Yang pertama, dia ketemu temannya. Ya mungkin selama ini dia rindukan juga. Ketemu gurunya. Yang selama ini mungkin dia tidak pernah tahu. Ya, tetapi rotasi ini harus dijaga sehingga apapun bentuknya tatap muka harus dilakukan. Ya, saya pikir sepakat dengan Bung Gusti tadi, ini ada pada kewenangan para kepala sekolah. Regulasi secara menyeluruh ini sudah tersedia. Bagaimana tingkat operasional di lapangan, sikap kepala sekolah bersama-sama dengan orang tua, komite bersinergi untuk bagaimana mengawal. Ya, tentu penyiapan alat-alat prokes. Mekanisme diatur oleh sekolah berkaitan dengan kehadiran siswa, apakah shift-shiftan dan lain sebagainya. Tapi pengawasan akan terus dilakukan oleh dinas PK atau dibiarkan saja sekolah mengatur itu terus dari dinas cuma mendapat laporan? Pasti di dinas kita pasti kawal. Ya, karena kita terkoneksi dengan para kepala sekolah untuk terus melaporkan, melaporkan tentang progres dari pelaksanaan KBM tatap muka yang diatur, baik itu di tingkat persekolahan, karena kita sudah punya pendataan soal persekolahan di titik-titik yang sangat krusial. Tetapi ada juga titik-titik yang lebih banyak untuk titik NTT, itu ada di zona yang nyaman sebetulnya, ya di kampung-kampung yang penyebarannya ini. Sehingga kawalan ini kita koordinasi terus dengan para korwas, koordinator pengawas di tingkat daerah, dengan ketua MKKS, pelaporan masuk, dan ini terevaluasi terus-menerus, baik itu pelaporan di tingkat kabupaten kota, tetapi juga ke provinsi, dan selanjutnya pelaporan itu kita sampai ke kementerian. Nah, Pak Matias, artinya bahwa ini dinas memberikan keluasan untuk sekolah mengatur, sekali lagi mengatur mekanisme proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, salah satu syarat untuk bisa tatap muka secara terbatas ini adalah semua guru kita pastikan sudah divaksin. Nah, data terakhir, apakah semua guru di NTT, khusus SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi ini sudah divaksin Pak 100%? Ya, ini yang menjadi sebuah pergumulan kita di tingkat dinas, yang di satu sisi ada satu syarat di mana KBM tatap muka ini adalah di mana tenaga guru atau tenaga pendidikan sudah tervaksin. Nah, tentu ini di tingkat operasional kita juga kaji soal bagaimana perlakuan terhadap penerapan vaksinasi ini untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan.
yang sejauh ini masih sifatnya tidak secara khusus itu untuk guru. Tapi ini dia menyebar baik itu di tingkat kelurahan, jadi guru-guru ini bisa bergabung dengan informasi dari kelurahan ataupun dari dinas-dinas terkait yang mungkin pendataan itu hanya ada di tingkat mungkin dinas kesehatan, ya. Tapi di tingkat dinas pendidikan kita belum memiliki data secara menyeluruh soal berapa banyak sih tenaga guru yang sudah dilakukan vaksinasi. Ya, harapan kita ada sebuah pemberlakuan khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan se-NTT. Kalau memang bagaimana memenuhi syarat terkait dengan mendorong pelaksanaan KBM tatap muka ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah kita. Ya. Tetapi saya lihat pemerintah sangat serius untuk bagaimana menghadirkan vaksin ini di tengah-tengah masyarakat. Memang kondisi secara menyeluruh juga kita sadari betul, tetapi proaktif dari seluruh persekolahan kita juga sudah berjalan. Guru-guru kita itu secara proaktif bagaimana menghadirkan diri dalam proses untuk divaksinasi. Jadi paling kurang dinas belum memiliki data akurat berapa banyak guru. Tapi kalau jumlah guru sendiri berapa banyak, Pak? Guru kita se-NTT itu kurang lebih 25.300. 25 untuk SMA, SMK, se-NTT, SLB di dalamnya. Ada kurang lebih 903 sekolah. Ya. Guru siswa kita 245.000. Ya, menyebar di seluruh wilayah kita, dan kita berharap guru-guru kita ini dalam waktu berjalan ini sudah akan terekspos soal presentasi paling vaksinasi. Kita harapkan di bulan Juli ketika kita mulai dengan tahun ajaran baru ini, kita mendapat laporan positifnya bahwa semua guru 25 ribuan itu sudah divaksin semua. 25 ribuan. Pak Matias, artinya bahwa kita beberapa bulan yang lalu kita menjadi salah satu pemberitaan nasional kaitan dengan ada sekolah kita sebut di Maumere, ada juga di Manggarai yang sekolah-sekolah asrama itu ada siswa dan juga gurunya terkonfirmasi positif. Nah, dinas sudah punya ketakutan, Pak, ketika kita tidak sebut ini sebagai pemaksaan untuk proses belajar mengajar, tapi saya sebagai orang tua saya setuju kalau kita melakukan proses belajar mengajar, karena seperti Pak Matias katakan bahwa misalnya anak saya sampai hari ini dia mengeluh, saya tidak kenal teman saya itu siapa, guru saya itu siapa, itu saya setuju. Tapi bukankah ini menjadi pelajaran untuk paling kurang kita lebih mawas diri, untuk lebih menjaga prokes kita, untuk anak-anak kita juga tidak terpapar COVID-19. Karena ini kejadian luar biasa, itu ada di Maumere dan Manggarai. Jadi betul sekali, sebuah keprihatinan ketika terekspos dalam jumlah yang sebetulnya secara total sih tidak bisa kita katakan ini sesuatu yang sangat dahsyat juga, tapi karena fokusnya pada kelompok tertentu yang jumlahnya ini, kemudian persentase itu menjadi sangat memprihatinkan. Ya, dari sisi dinas ya kita sangat hati-hati juga menanggapi ini terkait dengan bagaimana dalam tingkat kelompok, misalnya kelompok-kelompok asrama, siswa di asrama, atau di kelompok-kelompok pembelajaran yang mungkin di kemasannya tadinya ya sudah kita kumpul rame-rame saja, tidak masalah. Nah, tapi kenyataannya ada kejadian itu, sehingga ya kita juga syukuri itu menjadi sebuah evaluasi bersama bagaimana mengelola ketika nanti ada dalam kelompok yang besar dan seterusnya. Sehingga lewat kejadian kemarin dari sisi dinas kita menganjurkan dan mewanti-wanti kepada persekolahan untuk satu, taat prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan yang berikut bagaimana melakukan pola-pola metode
lewat sistem shift ataupun silang yang memungkinkan anak hadir tetapi dalam kelompok yang tidak terlalu besar. Ya, tetapi bahwa mereka ketemu, ya ketemu. Karena kita akan rolling dia dalam waktu 1 minggu itu. Dan tentu seperti tadi Bung Gusi sampaikan terkait dengan SMK, ya, karena ini berkaitan dengan praktek-praktek di lab-lab praktek itu pun ini harus diatur. Bagaimana prosedur melakukan praktek di lab yang terbatas. Karena di SMK ini dia memiliki unit-unit bisnis ataupun lab-lab praktek yang menjadi bagian dari proses pembelajaran tidak terpisahkan. Dan terhadap ini pun diatur. Nah, ya. Bung Gusti, apakah sebaiknya dinas harus melakukan juknis, mengeluarkan juknis atau edaran ke sekolah-sekolah yang tersebar di 22 kabupaten kota, bagaimana menerapkan prokes, bagaimana pembatasan rombongan belajar dan lain sebagainya, atau seperti apa? Ya, saya pikir terkait ini sebenarnya domainnya Pak Matias, tapi menurut saya memang harus. Kenapa? Karena kembali tadi soal membangun kesadaran, gitu. Jadi bagaimana tentang penanganan situasi ini, semisalnya sekolah tatap muka ini menjadi satu pemahaman bersama, gitu. Saya ambil contoh misalnya nanti SMA, SMK, oke, kita buat tatap muka. Tiba-tiba ada satu kebijakan pemerintah daerah, bupati atau wali kota katakan semua masyarakat tidak boleh. Gitu. Tatap muka ini kan satu hal yang kontra dan kita tidak mau satu wacana ini, narasi yang terbangun adalah narasi-narasi pesimis, narasi-narasi yang menakutkan gitu. Tentunya kita mau supaya pendidikan ini yang menjadi tulang punggung bangsa ini itu harus dinomorsatukan. Nah, salah satu harapan kita adalah jangan sampai kata larang lebih dulu daripada bagaimana memprioritaskan guru untuk divaksin. Misalnya ada seorang bupati misalnya, ya, larang tidak boleh ini, sementara dia tidak memprioritaskan gurunya untuk divaksin. Saya kemarin memang sangat keberatan dengan ada satu kebijakan di mana waktu itu kan sudah diatur siapa yang lebih dulu, termasuk kami misalnya wartawan waktu itu diatur lebih dulu gitu. Saya hanya membayangkan setelah itu adalah guru. Kenapa? Karena dia yang menjadi pemain di situ untuk pendidikan. Karena dia harus kunjungi ke rumah anak, dia harus bertemu ini. Jadi seharusnya kebijakan ini harus pro terhadap situasi ini. Gitu. Mari berimajinasi. Memang kita belum buat penelitian yang ini dampak dari situasi COVID ini untuk 10 tahun yang akan datang. Gitu. Kembali tadi soal mental. Kalau menurut saya ya untuk hal-hal lain bisa diatasi, misalnya pulsa, Android, yang lain-lain bisa diatasi. Tapi menurut saya yang larinya nanti adalah mental. Saya ambil contoh saja, akan muncul yang namanya mental instan, copy paste dan sebagainya. Kemudian hilangnya daya juang anak, gitu. Kemudian yang berikut karakter. Yang namanya selamat pagi Pak Guru sekarang kan dia bilang saya tidak ke sekolah di pasar misalnya. Nah itu menjadi keluhan guru misalnya sekarang saat ini, gitu. Kemudian yang berikut adalah mempekerjakan anak jadinya. Karena anak ini selalu di rumah dan orang tuanya suruh ke kebun apa, sebenarnya bukan masanya gitu. Itu efek lanjut. Kemudian yang berikut dia melihat bahwa hidup saya begini sudah gitu. Artinya cita-citanya untuk menjadi ini buram gitu, menurut saya. Padahal kalau konteks NTT, kekuatan kita itu pada mimpi, cita-cita gitu, yang kita lagi bangun saat ini. Nah, dengan dia masuk tatap muka, maka yang namanya sosialisasi itu terjadi gitu. Nah, misalnya yang kakak sampai angkat tadi contoh itu adalah tentang di Maumere dengan di Manggarai. Ya, persisnya itu di Seminari Bunda Segala Bangsa di Maumere, kemudian di Manggarai adalah SMA Santo Claus School. Itu berasrama mereka. Gitu. Nah, kalau bicara berasrama ini kan sudah interaksinya sudah lebih luas lagi. Gitu, karena ada pemasaknya di situ, ada yang tukang sayur, ada yang ini, itu yang harus ini. Nah, untuk konteks sekolah memang saya pendapat kalau misalnya itu diatur benar, gitu, diatur benar. Misalnya syarat untuk sekolah tatap muka apa, itu misalnya terangkan, misalnya sudah disiapkan ini dan seterusnya, gitu. Kemudian yang berikut sudah melakukan koordinasi
dengan kelurahan, dengan ini gitu. Itu maksudnya, supaya itu menjadi gerakan bersama. Artinya misalnya di satu sekolah itu dapat izin misalnya dari desa atau terkait dengan sekitarnya. Kemudian yang berikut ada koordinasi yang baik dengan Satgas COVID. Gitu, dipantau gitu. Gitu. Karena kalau begini Kakak, saya kembali kepada tes saya, kalau misalnya kita larang atau tidak boleh tatap muka atau kita pesimis, itu berarti kita harus konsisten juga untuk anak itu tidak boleh ada di pasar, tidak boleh ada di rumah adat, tidak boleh ada itu harus konsisten juga seharusnya. Gitu. Sangat tidak adil kalau misalnya tidak boleh ke sekolah sementara yang ke rumah adat yang kita harus jujur juga dengan prokes yang tidak begitu ini ya. Sementara yang menentukan ke depan, mari kita berpikir 10 tahun lagi gitu. Ya anak ini gitu. Karena sampai saat ini anak itu belum tahu kepala sekolahnya siapa, wali kelasnya siapa, temannya siapa, gitu. Itu berdampak besar sekali. Tiba-tiba lulus misalnya. Nah, tiba-tiba lulus dan tidak ada hal yang bisa dapat. Saya misalnya minta maaf, kebetulan Bapak di SMK dulu. Saya membayangkan misalnya seorang yang jurusan misalnya perhotelan, gitu. Atau tamu wisata itu. Dia tidak pernah bertemu pemandu wisata. Dia tidak bertemu dengan orang asing, tidak tes dengan dia punya bahasa Inggrisnya ini, tiba-tiba lulus misalnya. Gitu. Dia akan menjadi generasi yang sangat tidak percaya diri. Gitu. Nah, jadi kembali tadi soal tentang tatap muka, menurut saya untuk konteks NTT, jadi dalam konteks NTT harus, menurut saya harus. Nah, gitu. Bagaimana Pak Matias, misalnya saja kita lakukan tatap muka dan ternyata dari tatap muka itu memunculkan klaster baru pendidikan. Misalnya kita konteks 22 kabupaten kota, misalnya ada kabupaten kota yang positif ratenya naik karena ada tatap muka ini. Nah, terhadap daerah itu apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, ini sekali lagi mungkin asumsi ya. Tapi memang harus kita antisipasi. Sifatnya antisipasi. Dari betul sekali bahwa kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa kemudian tatap muka ini dengan prokes yang ketat kemudian kenaikan COVID ini menjadi biasa saja atau rendah dan seterusnya. Tapi ada kemungkinan dia akan bisa juga meningkat. Nah, terhadap ini tentu seperti tadi Bung Gusti sampaikan soal koordinasi. Sehingga di persekolahan itu kita dorong bagaimana dalam proses kesehariannya pelaksanaan tatap muka terbatas ini berkoordinasi terus dengan pihak puskesmas misalnya terdekat. Itu harus ya, selain dengan tim COVID ya jelas itu, tapi kelas yang paling bisa terukur ini adalah puskesmas. Selain dari pendayagunaan pemanfaatan UKS di persekolahan untuk mendukung bagaimana deteksi awal yang bisa dilakukan di tingkat sekolah untuk bagaimana mereduksi atau meminimalisir terjadinya COVID. Kalaupun sampai terjadi, saya pikir ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk memberikan sebuah teguran yang lain lagi. Ya, karena memang kita harus secara akal sehat mengukur bahwa COVID ini pada akhirnya dia tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Dia akan menjadi bagian yang tentu dari sebuah proses yang berjalan ini adalah bagian menurut saya cara Tuhan untuk memberikan sebuah pembelajaran terhadap peradaban yang sekarang lagi dilakukan atau dihadapi oleh manusia. Ya. Kemarin di kelompok seminari ada seperti itu menjadi sebuah cara Tuhan juga menegur kita untuk aware, artinya mewaspadai hal-hal yang seperti tadi. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan niatan yang baik ini tidak memunculkan hal-hal yang kemudian melahirkan sebuah pesimistis terhadap niatan terkait dengan bagaimana peningkatan sumber daya manusia lewat KBM tatap muka. Pak Matias, artinya bahwa seperti Pak Gusti katakan, untuk konteks NTT mau tidak mau kita harus katakan harus kita lakukan tatap muka, karena selama ini kita harus juga katakan bahwa proses pembelajaran daring ini belum terlalu efektif bagi anak-anak kita, bagi orang-orang tua kita, karena
orang tua ini tidak semuanya bisa menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Betul. Nah, kaitan dengan proses belajar mengajar, biasanya dalam satu hari itu kan ada 8 jam atau berapa jam, 6 jam proses belajar mengajar di kelas. Nah, untuk di new normal seperti ini, kita katakan era new normal ini, sebaiknya itu berapa jam yang harus dilakukan? Karena ada shift-shiftan. Setinggi-tingginya 4 jam. Setinggi-tingginya 4 jam. Atau serendah-rendahnya atau standar itu 2 jam. 2 jam saja cukup. Ya. Karena apa? Yang kita kejar ini adalah sisi yang lain tadi, soal pendidikan karakter ini. Selamat paginya. Biar dapat. Kalau materinya saya pikir terdistribusi lewat pembelajaran online pun terdistribusi. Tapi sisi di mana dia harus bersosialisasi dengan temannya, ini guru saya, ini itu yang tidak dapat, sehingga ya waktu diatur dengan pertimbangan jangan terjadi ada penumpukan. Tidak kantin-kantin di stop, tidak ada istirahat. KBM selesai, terdistribusi informasi, follow up-nya bisa ditindaklanjuti oleh online, sudah, mereka sudah bisa meninggalkan sekolah. Nah, Pak Gusti, bagaimana Anda menanggapi ini? Maksimal 4 jam, minimalnya 2 jam. Apakah efektif? Kalau bicara efektif, memang tidak efektif karena situasi kita ini. Tetapi kembali tadi, kenapa dia harus ke sekolah? Itu kan pertanyaan mendasar tadi. Mengapa harus sekolah tatap muka? Gitu. Karena banyak pertimbangan di dalamnya. Semisal tentang membangun kesadaran untuk di mana saja anak kau harus pakai masker. Gitu. Itu kan guru yang ini, gitu, sampaikan gitu. Karena saat ini mau dibilang terjadi banyak kekerasan terhadap anak saat ini dengan situasi daring ini. Iya, karena ada orang tua. Pak? Ya, kita tidak bisa ambil satu contoh yang besar ya, tapi keluhan-keluhan itu ada tentang bagaimana dia tidak bisa tahan lagi dengan situasi ini. Misalnya anak yang seharusnya bangun pagi karena dia merasa ini beder dan ini dia bangun terlambat, orang tua saudara tinggi gitu, itu misalnya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi style sekolah itu, soal karakter tadi itu, sopan santun, bagaimana membangun komunikasi yang baik, itu yang dia dapat dari sekolah gitu. Nah, berhadapan di situ kan orang tua langsung, oh tiba anak saya ini berubah begini gitu. Karena sekarang dia tidak berhadapan dengan guru yang artinya menuntun, membimbing bagaimana, dia langsung berhadapan dengan dunianya gitu, langsung ke dunia maya dan seterusnya gitu. Jadi stylenya juga begitu. Nah, terkait hal ini menurut saya menjadi penting. Kembali tadi menjadi penting. Jadi walaupun cuma 2 jam, itu menjadi penting. Menjadi penting. Itu menjadi penting. Iya, karena gini, untuk konteks NTT, saya sebut saja untuk Manggarai misalnya. Ada 2 sebut tuang untuk Manggarai itu, tuang untuk pastor dan tuang untuk guru. Artinya suara guru menjadi harapan terakhir untuk konteks sana. Gitu. Saya tidak tahu tempat lain. Saya dari Manggarai. Gitu. Kita lebih takut dengan guru ketimbang dengan orang tua dan yang ini gitu. Nah, ada hal yang terlepas nanti ketika sosok ini jarang terlihat gitu. Sosok guru ini suka tidak suka, mau tidak mau, sosok guru untuk konteks NTT menjadi harapan terakhir tentang yang namanya pembentukan karakter, sopan santun dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kita mau gitu. Kemudian yang berikut, bicara tentang daring tadi ini, gitu. Bicara tentang daring ini tanpa tuntunan yang langsung sedikit sulit, gitu. Ada beberapa materi yang menurut saya itu tidak efektif kalau hanya sekedar daring, gitu. Misalnya lomba prakarya misalnya, bagaimana anak buat ini jadi ini dan seterusnya. Ya contoh dari di SMK itu tidak efektif, gitu. Karena bisa saja konteks tutorial yang ada di Jawa tidak sesuai dengan konteks kita di sini. Misalnya pembuatan sebuah kursi dan seterusnya gitu. Nah, itu yang menurut saya kembali tadi soal menarik yang kakak tanya tadi. Kira-kira siapkah kita ketika sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi? Gitu. Makanya kembali tadi soal ini harus menjadi kesadaran bersama, ini menjadi keputusan bersama.
koordinasi dengan pihak lain itu sangat penting. Gitu. Misalnya tadi itu kepala sekolah dengan orang tuanya harus bangun koordinasi yang baik supaya jangan sampai saling mempersalahkan ketika terjadi sesuatu. Koordinasi dengan pihak kesehatan harus berjalan. Koordinasi. Jadi semua harus membangun narasi yang sama bahwa COVID ada dan kita harus mewaspadai diri dengan memakai masker dan seterusnya, tetapi pendidikan juga harus tetap berjalan. Nah, gitu. Sekarang untuk Bapak berdua, optimiskah Bapak berdua ketika kita melakukan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru ini akan mendongkrak mutu pendidikan NTT? Karena kalau kita bicara mutu pendidikan, NTT selalu terpuruk, apalagi kita proses belajar daring. Nah, setelah kita mungkin berkeinginan untuk melakukan tatap muka, optimiskah mutu pendidikan kita akan naik setelah kita melakukan tatap muka? Mungkin dari Pak Bedu. Kalau sisi optimis, saya optimis. Optimis karena yang pertama, memang pola pembelajaran, pola delivering ilmu yang dikembangkan selama ini tanpa atau di sebelum new normal itu guru ke siswa, tapi tanpa sadar sebetulnya siswa sedang mengadopsi sebuah sumber informasi yang sangat luar biasa ini di internet. Tapi sekali lagi ini bagi mereka yang betul memiliki akses itu. HP-nya ada, pulsanya ada. Ini mereka lagi mengkonsumsi informasi yang baik, dan saya yakin dari sisi ilmu ini juga menjadi sebuah bagian dari proses pembelajaran dia. Sehingga kalau ngomong mutu, mungkin ukurannya mana? Kalau terkait dengan ukuran mutu nanti, tahun ini di tingkat SMA, SMK, SD, SMP, polanya pengukuran mutu ini akan didorong ke asesmen nasional, yang tentu berbeda dengan sistem ujian nasional, di mana asesmen nasional ini perwakilan siswa. Rata-rata 45 siswa per sekolah mewakili siswa itu, yang pola tesnya dan lain-lain soalnya ini sudah mengukur bagaimana proses pembelajaran yang berjalan di sekolah itu, di mana ukurannya juga termasuk di dalamnya guru. Jadi guru juga akan mengikuti asesmen nasional, kepala sekolah juga termasuk di dalamnya lingkungan survei belajar, survei lingkungan belajarnya, ketersediaan sarana prasarana dan lain-lain, sehingga mutu saya yakin bisa. Optimiskah kaitan kita melakukan tatap muka, mutu pendidikan kita akan naik, Pak? Seharusnya optimis. Seharusnya optimis karena kekuatan kita terakhir itu adalah karakter. Anak NTT, karakter anak NTT akan terbentuk kalau menurut saya ketika dia berada dalam satu wadah, dan wadah itu yang paling efektif saat ini adalah sekolah. Gitu. Siapakah yang menjadi pemeran di dalamnya? Menurut saya itu tidak terlepas kembali lagi tentang peran guru. Gitu. Kekuatan kita terakhir itu kan. Kalau bicara mutu, silakan mau ini, kemudian saya pikir itu indikatornya beragam gitu. Tapi kekuatan kita yang terakhir adalah karakter. Kekuatan kita yang terakhir. Ada yang bilang gini, anak saya ada yang seorang penulis katakan gini, saya tidak takut anak itu apakah dia bisa bahasa asing yang banyak, tidak. Yang saya takut adalah ketika dia tidak mampu antri di satu tempat. Hal yang sederhana itu. Nah, ketika itu yang kita harus jaga saat ini, maka menurut saya tatap muka menjadi hal yang efektif, hal yang harus dioptimiskan gitu untuk saat ini. Gitu. Kita harus yakin, kita bangsa yang tangguh, kita masyarakat yang mau maju, dan ini narasi ini yang harus kita bangun. Narasi itu harus dibangun. Kita sudah berada pada menit-menit akhir persoalan kita. Sebagai closing statement, artinya bahwa banyak masyarakat, banyak orang tua di luar sana yang masih juga punya keraguan untuk sekolah memperlakukan tatap muka secara terbatas. Nah, Pak B, sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi dapat kita katakan demikian, karena ada di instansi teknis dari Dinas PK, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua atau masyarakat di luar sana? Baik, jadi kepada seluruh masyarakat, orang tua yang kami cintai, saya Kabid Dikmen mewakili Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak bisa hadir saat ini karena ada penugasan yang lain. Kami berharap
ada sinergitas informasi terkait dengan bagaimana merespon pembelajaran tatap muka. Secara prinsip, mari kita melihat bahwa sebuah proses yang sedang didorong ini terkait dengan pelaksanaan tatap muka, ini adalah sebuah upaya yang sangat baik, yang mulia, untuk bagaimana secara bersama kita memetakan sebuah investasi masa depan bagi generasi kita. Sehingga yang kita harapkan adalah sebuah pemahaman dan kolaborasi bagaimana kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah mendukung sebuah proses ini. Seperti yang tadi Bung Gusti sampaikan, perlu bagaimana antara sekolah, orang tua, pihak kesehatan, tim COVID, pemerintah, bagaimana secara bersama mendorong sehingga apa yang akan kita lakukan ini akan tercapai sambil tidak saling menyalahkan ketika ada hal-hal di luar dugaan yang kita. Tapi secara prinsip prokes ini adalah menjadi concern kita semua. Demikian, terima kasih. Pak Gusti. Ya. Untuk masyarakat sebenarnya, mari kita sama-sama melihat bahwa pendidikan itu adalah tugas kita bersama. Pendidikan adalah investasi terakhir yang kita miliki untuk merubah atau membawa NTT bangkit menuju sejahtera. Kepada pemerintah kita sangat berharap ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap dunia pendidikan. Yang lebih konkretnya lagi adalah prioritaskan vaksin untuk para guru yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk dua orang narasumber saya, Pak Matias B. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Gusti. Kita sudah berbagi. Kembali ke topik kita, siapkah NTT gelar belajar tatap muka? Saya mengutip apa yang sudah disampaikan, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus katakan bahwa harus. Karena kita NTT belum bisa terlepas kalau kita belum tatap muka, kita belum ketemu dengan guru kita. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam dialog publik di kesempatan kali ini. Saya ingin katakan sebagai bagian akhir dari pertemuan kita, perencanaan yang matang dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka menjadi kunci sukses pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini, dan hal ini akan menjadi jaminan keselamatan jiwa kita bersama. Akhir kata, saya John Hayun ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.